Dispatch ungkap Lee Seung-gi telah dibayar sebanyak 0 won untuk musiknya selama 18 tahun terakhir. Dispatch telah mengungkapkan bahwa Lee Seung-gi tidak pernah dibayar untuk musiknya selama 18 tahun terakhir meskipun telah merilis banyak hits. Sejak Lee Seung-gi debut pada 2004 dengan album lengkap pertamanya The Dream of a Moth, sudah 6.743 hari sejak artikel itu ditulis dan dia belum dibayar bahkan satu kemenangan pun untuk musiknya. Ini tidak memperhitungkan penampilan akting atau variety show-nya, hanya musik. Lee Seung-gi telah bekerja selama 18 tahun terakhir dengan kontrak budak untuk Hook Entertainment dan telah menjadi korban gaslighting oleh agensinya sendiri. Lee Seung-gi menjadi bintang melalui lagunya Because You Are My Girl. Saat Lee Seung-gi mulai sukses besar, agensinya mulai menyadari bahwa dia adalah pencetak uang untuk mereka. Dia telah ditipu oleh kebohongan agensinya dan beberapa dokumen mendapatkan dari awal karirnya telah dihapus dan dihancurkan. Sehingga tidak mungkin untuk memverifikasi berapa banyak yang seharusnya dia terima. Pada 17 November, Lee Seung-gi secara resmi meminta laporan tentang pendapatannya untuk aktivitas musiknya selama 18 tahun terakhir, dan Hook Entertainment mencatat bahwa mereka sebenarnya berusaha untuk bekerja di sisi akuntansi. Lee Seung-gi merebut hati orang Korea melalui Because You Are My Girl pada 2004. Dia kemudian memantapkan posisinya sebagai soloist top dengan lagunya Delete, memenangkan penghargaan Rookie of the Year di Seoul Music Award, SBS Gayo Daejeon, dan MBC Gayo Daejeon. Saat itu, festival musik SBS dan MBC membagikan penghargaan. Lee Seung-gi menjual setidaknya 100.000 eksemplar dari 3 album lengkap pertamanya, dirilis tahun 2004, 2006, dan 2007. Dia juga mengalami popularitas yang tak tertandingi di pasar unduhan dengan pengguna menggunakan musiknya untuk nada dering dan musik latar halaman Cyword mereka. Sementara Hook Entertainment mengumpulkan pendapatan dari musik Lee Seung-gi tidak menerima uang. Selama 18 tahun terakhir, dia telah merilis total 137 lagu, tapi pendapatan terkait musiknya tetap 0 won. Dispatch dapat memperoleh dokumen di mana Lee Seung-gi meminta penyelesaiannya yang meminta detail keuntungan album dan keuntungan Lee Seung-gi yang seharusnya dia terima. Seharusnya ada 10 miliar won di rekening banknya. Dari tahun 2004 hingga 2002, Lee Seung-gi merilis total 27 album penuh, mini, dan tunggal. Total ada 137 lagu yang dirilis. Dia memperoleh total 0 won, tapi berapa banyak uang yang seharusnya dia hasilkan? Psy mengisyaratkan bahwa dia seharusnya mendapat banyak uang berdasarkan komentarnya di Radio Star. Psy mengatakan, lagu yang menjadi salah satu yang terbaik untukku adalah lagu Lee Seung-gi Because You Are My Girl. Bahkan hari ini, beberapa pemuda menyanyikannya. Psy adalah produser untuk Because You Are My Girl dan juga menerima royalti dari penjualan dan streaming lagu itu. Kalau Psy menerima banyak royalti dari lagu itu, Lee Seung-gi juga harus demikian. Dispatch memperoleh pernyataan penyelesaian dari saluran distribusi yang mendistribusikan musik Lee Seung-gi antara tahun 2006 dan 2022. Aktivitas musik Lee Seung-gi menghasilkan pendapatan lebih dari 9,6 miliar won, sekitar 7,16 juta US dollar. Dengan kata lain, jumlah yang sama dicatat sebagai penjualan di akun perusahaan Hook Entertainment miliknya. Dokumen tahun 2004 hingga 2009 hilang sehingga tidak semua informasi dapat diambil kembali. Karena informasi hilang, pembukuan dari Juni 2004 hingga Agustus 2009 tidak dapat diverifikasi sepenuhnya, yang berarti bahwa laporan pendapatan dan pengeluaran tidak ada lagi. Tidak ada cara untuk memastikan berapa banyak yang dihabiskan dibandingkan dengan berapa banyak yang dia peroleh untuk lagu-lagu hitsnya selama ini. Meskipun beberapa perkiraan dibuat untuk 2006 hingga 2009, tapi dapat diasumsikan bahwa penjualan musik Lee Seung-gi akan dengan mudah melampaui 10 miliar won kalau tahun-tahunnya hilang diperhitungkan. Semuanya dimulai dengan pesan yang salah kirim. Berdasarkan pesan ini, Lee Seung-gi merasa senang secara internal, punya pemikiran, aku bukan penyanyi minus, yang berarti dia kehilangan uang untuk rilis musik, dan aku mendapat untung dari lagu ini. Lee Seung-gi pun membagikan pesan ini kepada seorang musisi senior. Tapi, tidak butuh waktu lama sampai momen realisasinya, percakapan antara Lee Seung-gi dan seorang senior di industri musik adalah sebagai berikut. Lee Seung-gi mengatakan, "Hyung, aku kira aku menghasilkan uang dari penjualan digital juga, bahkan setelah biaya produksi 200 juta won, aku menghasilkan 33,6 juta won. Senior bertanya, apa yang kamu bicarakan? Kira-kira berapa royalti fee yang aku dapatkan? Bagimu, kamu menghasilkan banyak uang, kamu belum dibayar? Lee Seung-gi mengatakan, benar, aku selalu mendengar bahwa aku seorang penyanyi minus. Senior itu mengatakan, apa syarat dan ketentuan kontrakmu dengan Hook? Kenapa kamu belum dibayar? Dan ini adalah kontrak Lee Seung-gi. Pada tahun 2004, ketika Lee Seung-gi pertama kali menandatangani kontraknya, pembagian keuntungan adalah 4/6. Lee Seung-gi akan menerima 40% dari keuntungan dan Hook Entertainment akan menerima 60%.
Pada tahun 2009, pembagian disesuaikan dengan 60% untuk Lee Seung-gi, 40% untuk Hook Entertainment, dan disesuaikan lagi pada 2017 hingga 70% untuk Lee Seung-gi dan 30% untuk Hook Entertainment. Tapi, cara Hook Entertainment menangani biaya dan biaya produksi itulah yang membuat Lee Seung-gi tidak menerima pembayaran apapun. Mereka meminta Lee Seung-gi bertanggung jawab atas biaya agennya dan biaya lain yang harus ditangani oleh agensi. Biasanya, artis sekaliber Lee Seung-gi menerima bagian 80/20 dan biayanya juga dibagi 80/20. Hook memutuskan untuk menawarkan pembagian 70/30 dengan syarat mereka akan menutupi biayanya. Ini tidak membuahkan hasil. Menurut ketentuan kontrak Lee Seung-gi dengan Hook Entertainment, 60% penjualan dari 2009 hingga 2016 dan 70% penjualan dari 2017 hingga 2022 harus diberikan kepada Lee Seung-gi. Totalnya 5,8 miliar won. Dispatch dapat memperoleh biaya produksi yang terkait dengan album lengkap ke-6 Lee Seung-gi. Hook Entertainment menghabiskan 171 juta won untuk album ke-6 Lee Seung-gi, tapi berapa banyak yang diperoleh? Jumlah yang disetorkan dari penjualan digital ke akun penyelesaiannya dengan Hook Entertainment adalah 210 juta won. 131 juta won lainnya dicatat dari penjualan album dan selanjutnya 13 juta won yang dihasilkan dari penjualan distribusi langsung. Selain itu, jumlah yang diterima dari Kakao untuk album itu adalah 700 juta won. Singkatnya, pendapatan 1,05 miliar won dicatat untuk album ke-6 Lee Seung-gi, dikurangi biaya produksi 884 juta won akan tetap menjadi keuntungan. Jelas bahwa Lee Seung-gi seharusnya menerima banyak uang untuk album ke-6-nya, tapi semua uang masuk ke kantong Hook Entertainment. Apakah Lee Seung-gi pernah meminta penyelesaian yang layak? Iya, dia melakukannya. Seseorang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai teman dekat Lee Seung-gi mengatakan kepada Dispatch bahwa dia bertanya kepada beberapa eksekutif di Hook Entertainment dan juga mencoba mencari tahu apa haknya, tapi jawaban yang diberikan membuatnya semakin meragukan dirinya sendiri. Pada Juni 2021, pihak eksekutif di Hook Entertainment menjawab, "Seung-gi, aku tidak ingin mengatakan ini kepada penyanyi dari agensi kami. Kamu adalah penyanyi minus. Bagaimana kamu menghitung sesuatu?" Lalu pada Agustus 2022 mereka mengatakan, "Tahukah kamu berapa biaya untuk mempromosikan album? Aku harus memberikan hadiah kepada direktur media A dan membeli hadiah lain untuk direktur media B." Pada November 2022, eksekutif mengatakan, "Kamu sangat menyebalkan. Kami meminta anggota tim akuntansi Park untuk menyiapkan data penyelesaiannya, tapi dia tidak melakukannya karena dia tidak ingin bekerja." Contoh Juni 2021 adalah ketika Lee Seung-gi dan ibunya sedang makan malam dengan eksekutif. Kejadian Agustus 2022 membuat sutradara melontarkan jawabannya karena pertanyaannya tiba-tiba. Pernyataan November 2022 itu dibuat dalam pertemuan menyusul permintaan Lee Seung-gi untuk membuktikan laporan akunnya. Setelah 18 tahun, serangan baliknya akhirnya dimulai. Lee Seung-gi adalah korban dari gaslighting oleh Hook Entertainment yang mengambil alih Lee Seung-gi selama 18 tahun. Itu adalah pelecehan psikologis oleh mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi, mengatakan kepadanya pernyataan yang memaksanya untuk berpikir seperti ini. Seperti mengatakan, "Seung-gi, penggemarmu tidak membeli album, mereka tidak punya uang tapi punya banyak hal yang mereka inginkan." Atau mengatakan, "Manajer Kim, Lee Seung-gi selesai, ambil jalan yang benar, menghemat pengeluaran." CEO Hook Entertainment Kwon Jin-young bahkan memerintahkan manajer Lee Seung-gi untuk pastikan dia tidak menggunakan kartu perusahaan untuk makan saat dia keluar sesuai jadwal. Menurut pihak Lee Seung-gi, ia tidak menuntut penyelesaian karena komentar itu. Dia harus membaca ruangan dan hanya menerimanya pada saat itu. Tapi pada 17 November dia akhirnya angkat bicara membalas direktur Hook Entertainment. "Besok adalah syuting terpenting untuk filmku, tapi aku khawatir karena cuaca akan dingin. Semoga berhasil besok," tulis Lee Seung-gi. Setelah itu, CEO Hook Entertainment Kwon Jin-young telah mengeluarkan pernyataan resminya. Itu bertuliskan, "Ini adalah CEO Hook Entertainment Kwon Jin-young. Aku malu untuk menghadapi semua orang terlepas dari kebenaran di balik berbagai pembicaraan buruk yang muncul di media mengenai perusahaan kami dan aku pribadi. Itu semua karena kehilafanku dan aku malu dan menyesal menjadi sumber dari semua kemalangan ini. Saat ini kami sedang memeriksa kebenaran secara detail di balik semua kasus yang diberitakan di media. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, kami saat ini berada di dalam tahap organisasi untuk memverifikasi kebenaran. Karena kami berencana untuk mengambil prosedur hukum di masa mendatang, kemampuan kami untuk mengambil sikap yang jelas dibatasi. Harap memahami poin-poin ini. Selain itu, setelah memeriksa dengan jelas area di mana Hook Entertainment
Entertainment atau saya sendiri harus bertanggung jawab secara hukum, kami juga akan bertanggung jawab atas semuanya tanpa menghindari atau mundur. Hook Entertainment dan saya akan melakukan yang terbaik sehingga artis kami dapat berpromosi tanpa batasan, dan kami akan lebih berhati-hati sehingga hal-hal yang mengganggu semua orang tidak akan terjadi lebih jauh, kata Kwon Jin Young. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.